Jadi misalnya kita punya untaian string misalnya 00, jadi ketika kita masukkan, misalnya 00 kita masukkan ke mesin kita nanti, maka mesin kita akan mengeluarkan output ya, ataupun 11 akan mengeluarkan output ya. Tapi ketika kita untaian kita 01 atau 10, maka output kita mengatakan T, mengeluarkan output T. Ini mesin kita berusaha menseleksi yang mana yang dia terima dan yang mana yang tidak diterima gitu ya. Yang diterima adalah untaian yang ujungnya 00 atau 11. Soalnya tadi seperti itu. Jadi misalnya kita nanti 01, 01, 11 kita masukkan untaian ini ke dalam mesin, maka dia akan mengatakan bahwa ini kami terima gitu ya. Kalau misalnya 01, 0110, maka ini ditolak gitu ya. Kita mau buat mesin seperti ini gitu ya, sesuai dengan soalnya kita tadi ini. Soal kita ini, dimana untuk menyatakan untaian-untaian yang ujungnya 01, ekspresi regulernya seperti ini. Masih ingat ya ekspresi reguler? Oke, ekspresi regulernya seperti ini. Jadi ekspresi regulernya ya 00 atau 11 gitu ya. Nah, untuk menyatakan yang di atas ini tadi, yang ujungnya 00 atau 11, ekspresi regulernya seperti ini. Masih ingat ya ekspresi reguler? Yang pasti muncul adalah yang ini. Apa yang muncul dipilih salah satu, kalau enggak ini gitu ya. Sementara yang di depan-depannya ini ya, yang muncul kalau enggak 00, 11, kemudian kombinasi 01 atau para 0 dan para 1 berapa kali banyak munculnya itu dikarenakan adanya ini gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat mesin milihnya kalau ada kasus seperti itu gitu ya. Jadi yang kita mau buat ujungnya harus 00 atau 11. Nah, kalau kemarin di mesin Moore banyaknya state itu adalah sebanyak output gitu ya. Nah, sekarang kenapa seperti itu? Karena mesin Moore itu asosiasi outputnya ada di state. Nah, sekarang mesin milih ini asosiasi outputnya itu kita sematkan bukan di step tapi di transisinya, sehingga banyaknya output belum tentu dengan banyaknya step belum tentu banyaknya output gitu ya. Itu ya, belum pasti. Berapa banyak stepnya tergantung dari kebutuhan kita nanti ketika kita melakukan desain dari mesin kita. Nah, tadi itu mesin milih definisinya juga berdasarkan 6 tuple, maka 6 tuple itu kita coba identifikasi dulu yang mana yang kita ketahui. Sini ya. Nah, dari sini yang kita tahu adalah yang pertama adalah, coba kita tulis dulu ya. Ada key, ada sigma, kemudian ada step awal, kemudian ada fungsi transisi, kemudian ada delta dan fungsi output gitu ya. Nah, dari 6 ini yang sudah bisa kita identifikasi itu adalah simbol inputnya. Simbol inputnya itu apa? Adalah 0 dan 1 gitu kan, karena yang kita bahas di sini adalah inputnya berupa untaian biner, untaian para 0 dan para 1 gitu ya, para 01 ya, sehingga simbol awalnya simbol inputnya itu 0 dan 1. Nggak ada simbol yang lain yang akan kita pakai, misalnya muncul simbol 2, 3 atau A, B, C, tidak ada. Jadi yang ini yang kita pakai. Nah, ini sudah dapat. Kemudian yang kita tahu adalah simbol outputnya, ya kan? Outputnya itu tadi
ada dua, yaitu ya atau tidak, gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yang kita bisa identifikasi? Pasti kita membutuhkan state, setidaknya satu state, gitu ya. Nah, misalnya Q0-nya atau state awalnya kita simbolkan Q0, maka di Q ini pasti mengandung Q0. Kita nggak tahu nanti yang lainnya ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana transisi yang terjadi atau asosiasi dari outputnya, atau untuk mendefinisikan fungsi transisi ataukah apa namanya nih, fungsi outputnya. Nah, oleh karena itu kita coba melakukan simulasi sama seperti waktu di musim Moore kemarin. Nah, di sini yang kita tahu adalah Q0-nya yang pertama, ya kan? Kita sudah tahu Q0, di mana Q0 kita jadikan sebagai step awal, gitu ya. Oke. Sekarang selanjutnya dari sini, dari untayan 01 yang paling sederhana, yang paling pendek ya, dari untayan 01 ini yang bisa kita bentuk adalah apa saja? Yang pertama bisa 0, ya kan? Ini juga termasuk untayan. 1 juga untayan, gitu ya. Dimana untayannya terdiri dari satu digit stringnya. Gitu. Nah, sekarang misalnya kita inputkan 0 atau kita inputkan 1, maka nanti supaya mesin kita benar sesuai dengan kasus yang kita mau buatkan mesinnya, ketika diinputkan 0 atau 1 saja, maka outputnya harus T, ya kan? Karena untayan yang diterima adalah untayan yang ujungnya itu 0011, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada transisi dari Q0 membaca 0 atau dari Q0 membaca 1, outputnya itu harus T. Paham ya? Outputnya harus T. Nah, oleh karena itu kita coba buatkan transisinya untuk membaca 0, kemudian mengeluarkan output, dan atau membaca 1, kemudian mengeluarkan output. Nah, karena ada dua, ada atau, maka boleh kita buatkan seperti ini. Yang pertama untuk membaca 0, kemudian bisa juga Q0 bertransisi membaca 1. Ya kan? Nah, misalnya ini ke Q0, ke Q1, ini ke Q2. Gitu ya. Bu, kenapa nggak buat di sini aja transisinya 0 atau 1? Gitu ya. Misalnya kita buat transisi di sini 0. Ini nanti logikanya akan salah kalau kita tulis di sini. Ya, ini kan ada looping nih. Jadi dia bisa bertransisi membaca 0 sebanyak-banyaknya. Gitu ya, sebanyak, jadi ini perulangannya bisa banyak kali, atau kalau kita bikinkan ekspresi regulernya ini asterik bintang gitu ya, jadi bisa muncul sekali, 0 kali, 1 kali, atau banyak kali. Tapi masalahnya kalau kita tulis di sini nanti outputnya akan salah. Kenapa? Misalnya nanti kita ingat mesin milih itu outputnya ada di transisi, artinya nanti di setiap transisi ini kita akan sematkan satu transisi, satu simbol output. Nah, misalnya nanti kita tulis di sini simbol outputnya tadi kita mau baca 0 gitu kan, kemudian simbol outputnya kita taruh di sini T. Ini akan salah kalau dia berulang, harusnya Y. Oke, kita tulis Y. Kalau kita tulis Y di sini, nanti kalau dia cuma sekali muncul, salah outputnya, sehingga kita tidak bisa tulis, tidak bisa bentuk transisi untuk membaca 0 saja di sini atau membaca 1 saja di sini, karena dia looping, gitu ya. Sementara kondisi yang ada untuk membaca 0 berbeda kalau dia berulang, gitu ya. Oke. Nah, oke, sudah.
karena tadi di yang ini nggak bisa, logikanya akan salah, maka harus kita buat transisi ke state yang lain, yaitu kita sebut saja untuk membaca 0 dari Q0 bertransisinya ke Q1, kemudian untuk membaca 1 dari Q0 bertransisinya ke Q2. Di mana di sini kita sematkan simbol outputnya. Jadi untuk membuat simbol outputnya seperti ini ya. Jadi simbol input digaring simbol output, gitu ya. Nah ini juga kita sematkan outputnya T, gitu ya. Outputnya T. Kenapa bukan Y, Bu? Karena soalnya meminta itu, bahwa kalau untayan stringnya ujungnya bukan 00 maka T gitu ya ditolak, karena yang mau diterima hanya yang ujungnya 00 gitu ya. Makanya kita di sini outputnya kita tulis T. Nah, mesin kita ini apakah sudah bisa membaca atau menseleksi untayan 01 yang lain? Belum bisa, karena mesin kita ini baru bisa membaca 0 saja dan 1 saja. Sekarang bagaimana untuk membaca 00 gitu ya, atau 11. Kemudian nolnya berulang kali gitu ya, dan satunya berulang kali gitu ya. Dimana berapa banyak pun untayan 0 yang paling kecil 2 sampai sebanyak n ini pasti diterima, ya kan? Ini juga diterima, ya kan? Nolnya 3, nolnya 4, nolnya 5 gitu ya. Kalau untayan 0, 3, nolnya 4 ini pasti diterima sesuai dengan maunya si soal ini, dimana soal ini menerima ekspresi reguler ini, gitu ya. Nah, untuk mengekspresikan itu supaya bisa membaca 0 yang panjangnya n kali, maka kita bisa buat transisi untuk melakukan perulangan 0 gitu ya. Loopingnya 0 baru bisa dibaca 1. Untuk membaca 0 yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan sampai ke n, maka kita bisa buatkan di sini karena 0-nya berulang. Nah, kita bisa buatkan di sini. Kenapa kita bisa buatkan di sini? Karena untuk membaca 0 selanjutnya, kalau untayannya untayan 0, maka ini pasti diterima, gitu ya. Pasti diterima, maka kita bisa buat looping di sini. Karena kondisinya untuk 0 selanjutnya berapapun 0, dia pasti diterima. Jadi kondisinya cuma 1. Hingga ini bisa kita tuliskan seperti ini, transisinya 0. Maka di sini kita tuliskan outputnya Y atau diterima. Pun 1 seperti itu, ya kan? Untuk membaca 1, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu pasti diterima untayannya, gitu ya. Jadi kalau kita membaca 0 saja tidak diterima, tapi ketika dilanjutkan untuk membaca 0 yang kedua, outputnya akan menerima, yaitu 00, dia akan terima. 0-nya berulang lagi untuk yang ketiga, maka untayan yang terbaca yaitu 000 akan diterima, dan begitu seterusnya. Oke. Nah, apakah ini sudah selesai mesin milik kita? Belum selesai, karena yang bisa dibaca adalah 0 dan untayan 0 sepanjang n, ataukah 1 dan untayan 1 sampai ke n. Sementara kombinasi 01 belum bisa dibaca nih oleh mesin kita, gitu ya. 01, 01, 01 atau 10 apa gitu ya. Nah, ini belum bisa dibaca. Di mana 01 atau 10 atau untayan selengsing 01 itu di dalam soal, di dalam ekspresi reguler ini tidak akan diterima.
Nah, kita mau bikinkan mesinnya seperti itu. Kita ambil contoh untayan 01 yang paling sederhana. 01, kita mau 01 ini tidak diterima. Atau outputnya nanti ketika terbaca 01 maka mengeluarkan output T. Kita lihat di sini 0, yang dibaca baru 0, satunya belum. Gitu ya. Satunya belum. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat itu? Bagaimana caranya kita membuat itu? Oke. Artinya transisi yang kita mau buat dari sini. Gitu ya. Transisi yang kita mau buat dari sini. Dia bisa transisi kemana? Bisa ke sini. Kemungkinannya ya. Kemungkinan bisa ke sini, bisa ke sini, ataukah bisa ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita buat untuk membaca satunya ke sini. 1. Gitu ya. Oke. Dia sudah bisa membaca 0, 1. Nah, gitu ya. Sudah bisa membaca 0 dari Q 0. Dari state awal membaca 0, kemudian dari Q1 ke Q1 membaca 1. Sudah bisa nih. Nah, sekarang output yang tepat kita taruh di sini apa? Karena tadi kita maunya T tidak diterima, kita tulis di sini. Sekarang kita perhatikan logikanya. Kalau kita tulis seperti ini, transisinya. Ini bisa membaca 0, 1, 1. Ya kan? 0, 1, 1. 0, 1, 1. Tapi apakah outputnya benar? T di soal, di ekspresi reguler, ini diterima. Sementara kita sematkan di sini T. Tidak. Sehingga ketika dia membaca 011 maka mesin kita salah mengeluarkan output T. Harusnya Y. Artinya transisi di sini nggak bisa. Ya kan? Nah, sekarang kita coba transisinya misalnya ke sini nih. Tadi kan ada kemungkinan ke sini dan ke sini. Sekarang kalau ke sini. Oke, 1 T, kita maunya gitu ya, 1 T. Oke, ini bisa nih membaca 01 benar. Kemudian 010 yang bisa dibaca, gitu ya. 010 juga tidak diterima, 010, gitu ya. Bisa nih, ya, bisa nih. Output yang dikeluarkan selalu benar. Tetapi ada kekurangannya di sini. Bagaimana kalau mau membaca 011? Belum bisa. Ya. Jadi dia hanya bisa membaca untayan 01 yang saling berselang-seling saja nih. Gitu ya. Saling berselang-seling saja nih, 01 01 01 ataukah 01 01 00 gitu ya. Nah, sementara untuk membaca 011 belum bisa. Gitu ya. Oke, bagaimana kalau seperti ini kita buatnya? 1. Di sini T. Gitu ya. Oh, ini bisa nih. Yang bisa dia lakukan adalah 01 11111 gitu ya. Nah, bisa. Ketika membaca 011 nah, terbaca nih 1 gitu ya. Nah, ini sudah bisa nih. Nah, sekarang begitupun yang kita lakukan dengan jalur 1 nih. 1 gitu ya. Tadi kita buatkan di sini. Di sini 1 0, di sini tidak gitu. Nah, coba perhatikan di sini. Kita sudah buat seperti ini. 1 0 01. Sekarang bagaimana kalau kita mau baca 0101 gitu ya. Tadi kita ada buat transisinya ke sini 0101. Ternyata untuk membaca 0101 juga bisa ke sini 0101. Ada 2 transisi yang bisa terbentuk. Nah, untuk membuat mesin kita ini menjadi efisien, maka kita 2 jalur tadi itu kita ambil satu saja gitu ya transisinya.
Yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang ini nih. 0101. Kenapa? Karena dia selain bisa membaca 0101 juga bisa membaca 01 dan ujungnya 11111. Kalau ini tadi nggak bisa. Nah, maka ini kita bisa hilangkan transisi yang di sini. Gitu ya. Sehingga untuk membaca untayan string misalnya 01111011 ini akan diterima. Kenapa? Karena ujungnya 1, ini sudah bisa. 0 1 1 1 0 1 1. Ya, 01010101 010101. Begitupun jalur yang lain. Sehingga mesin milik kita sudah jadi nih. Jadinya seperti ini atau Ibu rapikan. Jadi mesin milik kita untuk membaca ekspresi reguler ini tadi 0 atau 1 0 0 1 1 itu ini Q0, kemudian tadi ada Q1, kemudian tadi ada Q2, ini membaca 0, ini menjadi 1, kemudian di sini tadi 0, di sini 1, kemudian ada ke sini tadi 1, di sini tidak, ada ke sini 0, di sini tidak. Maka inilah mesin milik kita. Untuk ekspresi reguler 01 00 11 gitu ya. Terbentuklah mesin milik kita yang kita inginkan itu, dimana dengan output yang selalu menyatakan bahwa untayan yang ujungnya 00 atau 11 itu pasti ya, gitu ya. Paham ya sampai di sini? Nah, dari sini tadi key kita belum kita definisikan sempurna lengkap, baru Q0 yang kita identifikasi. Maka di dalam mesin milik kita ini kita hanya membutuhkan 3 state, yaitu Q0, Q1, Q2 gitu ya. Kemudian sigmanya 01, kemudian Q0, kemudian deltanya Y dan T, kemudian transisinya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi transisinya ada dari Q0, transisi Q0 membaca 0 itu ke Q1, kemudian transisi dari Q0 membaca 1 ke Q2 gitu ya. Kemudian transisi dari Q1 membaca 0 itu ke Q1, transisi dari Q1 membaca 1 itu ke Q2, kemudian transisi dari Q2 membaca 0 itu ke Q2, dan transisi dari Q2 membaca 1 itu ke Q1 gitu ya. Kemudian lambdanya itu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Lambdanya yaitu lambda Q0 untuk membaca 0 itu T, lambda Q0 untuk output 1 itu juga T, kemudian lambda Q2 outputnya 0, membaca 0 itu diasosiasikan dengan output Y gitu ya. Lambda Q2 dengan output 1 itu tadi apa? Q20 Q20 itu T, Q2
untuk untuk input 1 itu Y, kemudian lambda Q10 itu diasosiasikan dengan Y, kemudian lambda Q1 membaca 1 itu diasosiasikan dengan output T. Gitu ya. Sehingga ke-66 tupel kita ini sudah terdefinisi. Maka mesin milih kita seperti ini untuk membaca untaian yang diterima oleh ekspresi reguler seperti itu. Itu ya. Mudah-mudahan bisa paham. Untuk membuat mesin milih. Jadi mesin milih ini dibuat ini ada aturannya nggak? Apa yang harus pertama dilakukan? Apa yang kedua dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi tupel-tupel apa saja yang bisa terbaca di awal, gitu ya. Seperti yang tadi yang teridentifikasi itu adalah simbol inputnya dan simbol outputnya. Kemudian misalnya kita definisikan state awalnya Q0, maka di Q-nya itu pasti ada Q0. Nah, yang selanjutnya itu masalah logika, bagaimana kita mensimulasikan dari yang sederhana sampai yang lebih rumitnya lagi, sehingga semua kemungkinan bisa terbaca, gitu ya. Akan selesai ini mesin kita akan lengkap ketika tupel-tupelnya ini bisa terdefinisi semua, gitu ya. Nah, dan kemudian ketika kita simulasikan untuk berbagai macam kemungkinan, untuk semua kemungkinan dia bisa terbaca. Seperti itu caranya, baik untuk membuat mesin Moore maupun untuk membuat mesin milih, gitu ya. Ada nggak langkah yang ini, Bu, yang lebih spesifik? Ya, tergantung dari soalnya. Jadi bagaimana kita melatih logika kita supaya bisa kreatif membaca kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi di kasus tersebut, gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, kemarin waktu kita membahas DFA dan NFA, ternyata NFA itu bisa dibuatkan DFA-nya yang ekuivalen. Nah, pun begitu juga dengan FSA dengan output ini, mesin Moore. Jadi sesuatu yang kita bisa buatkan mesin Moore-nya, kita bisa juga buatkan mesin milihnya. Begitupun sebaliknya. Ketika ada mesin milih seperti ini, bisa kita buatkan mesin Moore-nya, gitu ya. Jadi ada mesin Moore dan mesin milih yang ekuivalen. Sekarang bagaimana? Misalnya nih kita diberikan mesin misalnya kita diberikan mesin Moore, kita disuruh buat mesin milihnya, ataukah sebaliknya. Misalnya kita punya mesin milih, kemudian kita disuruh buat mesin Moore-nya. Jadi ekuivalensi mesin milih, gitu ya. Nah, seperti apa? Sekarang misalnya yang pertama, dari mesin Moore ke mesin milih. Kita mau buat mesin milih yang ekuivalen dengan mesin Moore kita. Kita ambil aja yang
contoh mesin Moore yang kemarin kita bahas, yang modulus 3. Kita kemarin sudah dapat mesin Moore modulus 3. Contoh tiga kemarin ya. Ini. Oke, mesin Moore kita seperti ini 0 1 0. Oke, sorry. Ini satu ya di sini. 3 itu 1 1 1 0. Oke. Mesin Moore kita seperti ini. Sekarang kita mau bikin mesin milinya seperti apa? Mau bikin mesin yang ekuivalen dengan mesin Moore kita ini, gitu ya. Dimana kita tahu kalau mesin Moore itu outputnya itu ada di state, kalau mesin mili itu outputnya ada di transisi. Nah, ini gampang saja, tinggal kita caranya gimana mesin mili yang ekuivalen. Caranya ya tinggal kita pindahkan output yang kita tuju, gitu ya. Misalnya ini ada transisi dari Q0 membaca 1 ke Q1 dengan output 1. Maka transisi di sini kita sematkan dengan output yang dituju, yaitu 1, gitu ya. Pindahkan output yang dituju oleh transisi, gitu ya, di simbol transisi, gitu ya. Tinggal kita pindahkan output yang dituju oleh transisi kita ke simbol transisinya kita. Kita pindahkan gitu ya. Sehingga kita tulis ulang Q0, Q1, Q2. 0, 1, 2. Gitu. 0. Sorry. Tadi ada di sini. Nah, dari Q0 bertransisi dengan membaca 0, itu outputnya 0, maka kita tulis di sini 0, gitu ya. Juga 1 dari Q0 bertransisi membaca 1 itu ke Q1, di mana outputnya adalah 1, gitu ya. Begitupun ini 0 dari Q0 bertransisi ke Q2 dengan membaca 2. Dari Q2 membaca 1, bertransisi ke Q2 dengan membaca 1, di mana outputnya adalah 2. Dari Q2 membaca 0 ke Q1, di mana outputnya itu adalah 1, maka kita tarik outputnya pun ke sini. Dari Q1 membaca 1 ke Q0, di mana outputnya itu 0. Maka jadilah mesin milik kita yang ekuivalen dengan mesin Moore ini, di mana dia akan membaca modulus 3, gitu ya. Misalnya 3. Misalnya kita masukkan angka 3, gitu ya. Angka 3 yaitu 0011, outputnya adalah 0. Kalau kita baca di sini juga 0011, 0011, outputnya juga 0, gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti ini ekuivalensi dari mesin Moore ke mesin mili. Gampang saja kan? Sampai di sini bisa paham ya? Atau sebelum Ibu kasih dari mesin mili, kita mesin Moore-nya, Ibu kasih satu latihan deh. Mesin Moore-nya. Modulus 3, modulus 4 dah. Kemudian buat ekuivalensi dari mesin Moore ke mesin milinya.
yang ekuivalen. Nah, coba kalian buat dulu. Gimana nih? Sudah ada yang bisa buat mesin Moore modulus 4? Coba perlihatkan dulu. Irfan, Bu. Siapa namanya? Di kamera ya. Di share screen. Coba. Ada state-nya ada 4 dari 0 sampai 3. Dari 0 tuh ada transisi menuju ke 0, transisi 0 ke 0, lalu dari 0 ke 1 itu ada transisi lagi, transisi 1 itu untuk menekan outan 1, Bu. Kan ini sebenarnya tambahan dari modulus 3 kan, Bu. Oh, masih dari C1 dari 1 ke 2 itu transisi itu untuk menghasilkan angka genap. Oke. Berapa? Ibu boleh potong. Coba kita teman-teman semua perhatikan. Misalnya nanti untuk membaca angka 3. 3 mod 4 berapa? 3. 3, Bu. 3, Bu. Oke. 3 mod 4 itu 3. Jadi outputnya nanti ke 3. Nah, untuk membaca 3 itu berapa? 0011. Nah, benar nggak dia outputnya ke 3? Jadi kalau kita bikin modulus 4 harus kita bikin dari awal. Jangan kita hanya menambahkan dari modulus 3 karena logikanya kan beda. Logikanya beda. Coba nanti diperbaiki lagi, coba ya. Oke, terima kasih Irfan atas jawabannya. Artinya sudah ngerjain nih. Saya nggak tahu teman-teman yang lain ngerjain nggak coba ngerjain atau enggak. Oke, minggu depan kita lanjutkan lagi dah materi kita ya. Karena waktunya sudah habis. Oke, Irfan Deriano Koswara. NIM berapa Irfan? 47 dari Ilkom A. Oke. Makasih. Nah, mudah-mudahan yang lainnya juga coba kerjakan ya di rumah. Jadi minggu depan kita tinggal lanjutkan materi kita yaitu membuat mesin Meili yang ekuivalen dari mesin Moore kita ini. Oke? Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live dari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya.